Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga Anda bersama dengan keluarga, dimanapun Anda berada, baik-baik saja. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya akan coba untuk berbicara ya, melihat persiapan tim U20 kita yang nantinya pada Selasa malam, tanggal 7 Maret ini, akan bertarung menghadapi tim tuan rumah Uzbekistan yang lebih diunggulkan. Karena di grup A ini kan Uzbek sudah mengumpulkan 6 poin, dari 2 hasil pertandingan, 2 kali menang. Dan kita, ya, untuk Hoki Caraka dan kawan-kawan itu 2 kali main, 1 kali kalah, 1 kali menang. Ya pasti kita tahu pertandingan pertama kita kalah dari Irak dengan 2-0, tapi pertandingan kedua kita menang dengan 1-0 atas Suriah. Nah, Uzbek itu menang 2-0 lawan Suriah dan menang 1-0 terakhir kemarin menghadapi Irak. Jadi mereka punya sisi gol yang lebih baik. Selain 6 poin, ada 3 memasukkan tanpa kebobolan, clean sheet. Irak di posisi kedua, ya, 1 menang 1 kalah, tapi mereka punya plus 1 gol karena menang 2-0 dari kita, dan kita di posisi ketiga, sama poin kita dengan Irak 3, tapi kita masih minus 1 karena hanya menang 1-0 melawan Suriah. Tapi apapun itu, kemenangan melawan Suriah itu adalah titik balik buat kita setelah tampil kurang begitu bagus menghadapi Irak di laga pertama, tapi melawan Suriah kita oke, ya. Semua skenario dari STY berjalan dengan baik di lapangan, dan anak-anak menuntaskan laga dengan mendapatkan 3 poin penting. Nah, dengan 3 poin itu memaksa kita dalam pertandingan nanti melawan Uzbek, ini harus habis-habisan. Ini pertandingan menentukan di grup A. Kita menang, peluang untuk lolos sangat terbuka. Ya, tergantung juga kita melihat pertandingan Irak melawan Suriah. Seandainya ada kejutan, Suriah itu menang lawan Irak, wah ini enak. Kita tidak perlu menang melawan Uzbek. Seri aja lawan Uzbek kita lolos, karena dengan nilai 4 kita di atas Irak kalau Irak kalah. Ini hanya andai-andai. Tapi kalau melihat dari pertandingan, Irak lebih diunggulkan dan lebih, saya pikir mereka bisa mengatasi Suriah. Karena dengan 2 kekalahan Suriah ini kan sudah habis. Ya, artinya dengan posisi ini, mungkin secara mental mereka udah, ya, tinggal menyelesaikan laga terakhir di grup A ini. Irak yang punya ambisi besar, ya, karena Irak dituntut harus menang melawan tim yang sudah 2 kali kalah. Jadi memang motivasi Irak sangat tinggi, dan Irak ingin untuk bisa mengalahkan Suriah. Kalau mereka menang, saya pikir mereka akan bisa lolos, ya. Jadi kita akan lihat hitung-hitungan dengan Uzbek. Kalau ada kejutan juga dari kita dan kita bisa mengalahkan Uzbek, ini jauh lebih bagus. Ini memang pertandingan yang berat memang. Uzbek bermain di kandang di hadapan publik mereka, pasti dukungannya kuat, ya, dari publik mereka. Dan kalau lihat secara kualitas memang mereka ada di atas kita. Ini harus diakui, tetapi ini tidak menjadi jaminan. Karena di lapangan yang menentukan ini kesiapan dari anak-anak. Sintayong juga harus bisa memberikan motivasi. Bagaimana kita harus bertanding untuk tidak takut lah, tidak gentar, ya, melawan tuan rumah. Kita harus berani. Ini persoalan mental kita masuk di lapangan, jangan minder. Pemain-pemain kita menatap laga dengan fokus, ya, untuk menghadapi Uzbek. Karena bisa saja Uzbek sudah merasa mereka di atas angin, lolos, Uzbek bermain ya biasa-biasa aja, dan ini kita harus ambil kesempatan untuk kita bisa menang. Masih terbuka, saya pikir. Orang boleh mengatakan Uzbek ada di atas kita, tetapi semua akan kita selesaikan di lapangan. Asal itu tadi anak-anak. Jadi memanfaatkan penyelesaian akhir dengan baik tentunya. Jangan menyia-nyiakan peluang di depan gawang. Ini yang penting. Dan kita harus bagus di dalam bertahan, ya, seperti ketika melawan Suriah, disiplin pemain-pemain belakang kita, transisi permainan lebih oke, komunikasi di lapangan antar pemain itu harus berjalan dengan baik. Saya pikir Sintayong ini tahu apa yang harus dilakukan, dan kita tidak punya pilihan lagi. Ya, ini pertandingan terakhir, ini pertandingan hidup mati buat Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Ini pertandingan, dan kalau kita kalah, ya kita bisa selesai dalam pertandingan ini. Ya, kita tinggal menunggu tentunya duel antara Irak dan saya pikir sulit, ya. Kita berharap untuk bergantung terhadap pertandingan lain. Kita harus tetap fokus dengan pertandingan ini, ya. Jadi kita harus bermain dengan semaksimal mungkin. Karena anggap saja di sebelah itu Irak itu punya peluang besar untuk bisa menang. Nah, kita juga harus punya tekad yang sama, harus bisa mengalahkan Uzbek apapun itu. Jadi anak-anak bermain dengan semangat juang yang tinggi, determinasi yang bagus di lapangan, dan kita akan lihat itu. Itu harapan dari saya. Dan juga bagi masyarakat Indonesia tentunya. Akan menaruh harapan besar, doa untuk pasukan U20 kita untuk bermain lebih baik lagi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh STY?
menghadapi Uzbek, saya pikir tidak ada berlebihan. Kalau bicara dari starting line up, dia akan memainkan dengan the winning team ketika menghadapi Suriah kemarin ya. Dengan pemain-pemain belakang yang sama, tengah sama juga, tidak mungkin, bahkan tidak ada perubahan. Kalau bermain dengan 4 pemain belakang, katakan dengan penjaga gawang tetap Dava, ya, di kanan ada Kakang, di kiri ada Donitri, dua tengah Robi Darwish dan Ferrari, juga di gelandang-gelandang ini ya bisa saja Hugo Samir dimainkan lebih awal, juga ada Zaki Azraf yang akan bermain, juga dibantu oleh ada 2 gelandang yang bagus, Ahmad Maulana dan Arkan Fikri, untuk di tengah bahu-membahu untuk bisa menjaga ritme permainan tim kita di tengah. Jadi untuk menjaga keseimbangan di lapangan tengah. Nah di depan itu ya pasti Robi Darwish, bukan Robi Darwish, maksudnya Ronaldo Kuate ya yang akan turun bersama dengan Hoki Caraka. Artinya inilah starting 11 yang sama seperti melawan Suriah, dan kita menaruh harapan juga terhadap lini belakang kita ya, duet antara Robi Darwish dan Muhammad Ferrari ini. Ini pasti akan mendapat ujian yang berat, tantangan yang luar biasa menghadapi Uzbek. Kenapa saya katakan demikian ya? Ini mereka akan bekerja sangat keras menghadapi Uzbek. Uzbek itu punya, kalau saya lihat, ini ada 4 pemain mereka yang berbahaya dari midfield atau gelandang mereka, dan 1 pemain depan yang mereka taruh sebagai nomor 9 di depan, yaitu Choldorchonov ya, Pulatkuya. Ini pemain yang mencetak gol satu-satunya ya ke gawang Irak ketika mereka menang dengan 1-0. Nah, selain pemain Choldorchonov ini, mereka punya 3 gelandang yang bagus. Ada Valyu Salev ya. Ini pemain juga yang mencetak gol ke gawang Suriah ketika menang 2-0. Karena 1 gol lainnya kan terjadi dari hasil gol bunuh diri. Nah, selain Valyu Salev ini, ada Rahmot Naliev ya, gelandang mereka, dan Abdullah Rasogov. Ini 2 gelandang mereka yang berbahaya. Kalau bicara dengan Abdullah Rasogov ini gelandang box to box mereka yang kuat di tengah. Ini pertarungan yang luar biasa yang akan dialami oleh juga bukan saja bagi Ferrari dan Robi Darwish, tapi juga 2 gelandang kita ya, itu Arkan Fikri dan Ahmad Maulana, untuk bertarung melawan Rahmot Naliev dan Abdullah Rasaragov ini ya. Nah, itu yang saya lihat. Kalau kembali ke Robi Darwish yang tampil bagus melawan Suriah, ini harus bisa melihat pergerakan yang cepat dari Pulatsuya Kolchodorov ini yang mencetak gol ke gawang Irak. Nah, dia sangat cepat bermain. Jadi ini tugas secara bergantian yang bisa dimainkan oleh Robi Darwish dan Muhammad Ferrari. Jadi jangan kehilangan fokus ya, tetap fokus untuk menghadapi tekanan. Pasti mereka akan juga menekan tentunya, membawa kita ke pertahanan kita. Dan kalau kita bermain tenang, rapi di belakang, mereka akan sangat sulit ya. Kalau seandainya Uzbek ini bermain lebih ya santai karena mereka merasa mereka sudah aman, tinggal cari imbang untuk mereka lolos dengan 7 poin ya, kita bisa ambil kesempatan untuk mencuri gol, karena ini penting. Gol kita lebih di menit-menit awal itu sangat menentukan buat kita. Kalau kita bisa mengagetkan mereka dengan gol cepat, ini akan tentunya sangat bagus. Atau paling tidak kita unggul lah di babak pertama ya terhadap Uzbekistan. Tentunya akan bisa menimbulkan motivasi yang besar bagi pemain-pemain kita untuk bisa bertarung masuki babak kedua kalau kita unggul di babak pertama. Jadi pasti STY ini sudah menyusun strategi bagaimana taktik yang akan dia mainkan ya menghadapi dengan Uzbek. Tapi kalau bicara starting 11, saya pikir seperti yang saya bilang tadi, tinggal bagaimana di lapangan ini mereka bisa bermain untuk tetap berhati-hati, dan itu saya bilang jangan kehilangan fokus bermain ya. Passing juga harus lebih dibenarin, jangan terlalu banyak salah. Passing ini merugikan buat kita tentunya, karena memang masih kelihatan ya, salah-salah passing yang ada di lapangan ya. Walaupun kita sudah agak lebih bagus ketika menghadapi Suriah, tapi ini Uzbek berbeda dengan Suriah dan Irak, karena dua-duanya dikalahkan oleh Uzbek. Berarti kualitas mereka memang bagus dan mereka belum kebobolan. Pertahanan mereka bagus, itu di tengah yang saya bilang tadi, nama-nama tadi, mereka juga sangat oke mengalirkan bola dengan sangat baik. Mereka petarung yang bagus ya, kuat dalam body charge mereka ini. Nah, kita ini kan agak kurang dalam hal fisik kita ini kan. Saya lihat menghadapi Suriah kemarin kita kalah dalam body charge dengan mereka ya. Kita terpental-pental. Tapi saya pikir bagi kita harapan itu masih ada ya untuk kita bertarung. Saya bilang tadi ya, modal kita ada semangat ya, fokus di lapangan ya, jangan membuang-buang peluang
harus bisa memanfaatkan ya disiplin pemain-pemain kita dan bermain jangan tegang tentunya ya. Santai aja nikmati permainan di lapangan dan kita berharap bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa mematikan pemain-pemain kunci dari Uzbekistan yang saya sebut tadi ya. Polatkuya Choldorokov ini ya. Choldorokov ini yang bagus dan Valyuzaev ini yang motor serangan mereka. Kalau dua terakhir gelandang yang saya bilang tuh Radmon Aliyev dan Abdulraz Saragov ini kan dua yang lebih ke belakang. Ya, mereka seperti box to box bermain tapi kuat memang. Tapi kalau dua yang awal saya bilang itu yang perlu dimatikan ruang gerak mereka, jangan diberikan ruang sama sekali, ini berbahaya. Dua pemain ini. Ini laga yang akan dimainkan di Stadion Istiqlal di Fergana ya, pertandingan terakhir di grup A dan Uzbek juga tidak akan memainkan satu pemain mereka yang kena kartu merah melawan Irak, yaitu Shakhsor Dabek Rahmatullayev. Ini ketika dia diusir keluar lapangan lawan Irak. Tapi tidak ada pengaruh sama sekali bagi Uzbek ya, tanpa pemain ini. Mereka punya kedalaman skuad yang bagus. Jadi mereka tidak apa-apa dengan pemain tidak bisa bermain pun banyak pengganti-pengganti mereka yang oke. Sekarang tinggal kembali kepada anak-anak ya, semangat kita untuk menatap laga terakhir ini. Semoga bisa mendapatkan hasil yang bagus menghadapi Uzbek nanti. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan dan saya ingatkan kepada teman-teman untuk kembali mengikuti kuis dari Ardiles ya. Yang pertanyaannya siapa atlet lari putri yang di-endorse oleh Ardiles ya. Anda tinggal jawab, buka di Google aja atau di IG Ardiles Running. Anda bisa tahu siapa atlet putri tersebut dan semua jawaban yang benar ini akan diundi, kemudian satu pemenang akan mendapatkan ini sepatu ya, sepasang sepatu ini. Ada banyak, ada 6 warna, 6 kategori, bagus-bagus. Ini hanya contoh saja. Setiap minggu satu akan diberikan. Jadi sepatu ini oke untuk jogging, untuk Anda lari pagi atau lari sore, ini bagus untuk Anda. Jadi setiap pemenang akan dikirim langsung ke Ardiles di Surabaya, bukan saya yang kirim ya. Mereka yang akan kirim langsung, saya hanya menyetor nama aja. Ya, jadi kalau saya sudah store, nggak usah tanya-tanya ke saya, yang kirim mereka. Ya, semoga Anda mendapatkan satu pemenang setelah diundi. Terima kasih juga buat Kalomang, dan oh ya, buat Anda yang ingin memesan kaos-kaos bagus-bagus, ya, ini Kalomang ini bagus nih. Kalomang kaos polos ini, jadi hebat ya. Silakan Anda tinggal hubungi Kalomang ya. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.